Halo bro, kembali lagi nih dengan Nyonya MZ. Penasaran kan dengan bahasan kali ini? Yuk kita simak. Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka banyak hal mulia dipelajari dengan detail dan difokuskan dalam sebuah paket pembelajaran. Hal itu dinamakan kuliah, di mana tiap pribadi diarahkan untuk dapat lebih fokus pada materi ajar, sehingga mampu menguasai materi yang diberikan, yang pada akhirnya mampu untuk mengembangkannya. Namun dikarenakan banyak faktor, maka tidak setiap orang memiliki kesempatan untuk melangsungkan pendidikan hingga tahap kuliah guys. Apakah hal ini berpengaruh? Atau apakah kuliah menjadi landasan dasar kesuksesan seseorang? Nah, ternyata ada orang yang sukses tanpa harus melalui jalur pendidikan perkuliahan guys. Siapa saja orangnya? Nampaknya menarik untuk disimak ya. Mari kita simak. Orang Indonesia yang sukses tanpa harus mengenyam dunia perkuliahan. Jangan lupa like dan subscribe sebelum menonton video selengkapnya. Urutan pertama. Bambang Mustari Sadino. Pria kelahiran 9 Maret 1933, Lampung ini tentu telah dikenal oleh orang Indonesia. Dengan tampilan khas celana dan kemeja pendek, serta berbicara apa adanya, ini merupakan pengusaha jaringan usaha Kemfood dan Kimcik. Dengan pembicaraan yang santai dan penuh keceriaan, dia adalah tokoh inspiratif kaum muda untuk membangun usaha. Beliau meninggal pada usia ke-81 tahun. Urutan kedua. Susi Pujiastuti. Siapa yang tidak kenal dengan Susi Pujiastuti guys, yang kerap dipanggil dengan Menteri Susi pada masa jabatan Presiden Jokowi. Menteri Susi juga dikenal sebagai menteri satu-satunya yang berpendidikan SMP. Sebenarnya dia sempat duduk di bangku SMA guys, namun dikeluarkan karena keaktifannya dalam organisasi. Namun dengan hal itu tidak menyurutkan semangat Menteri Susi guys. Pada akhirnya beliau mampu bangkit dan besar dari dunia perikanan. Bahkan siapa yang tidak kenal dengan Susi Air? Jika Anda pernah ke pelosok negeri, pasti mengenal Susi Air. Urutan ketiga. Purdi E. Chandra. Pria kelahiran 9 September 1959 ini pernah kuliah di 4 jurusan yang berbeda, yakni psikologi, elektro, sastra Inggris, dan farmasi di Universitas Gadjah Mada dan IKIP Yogyakarta. Namun semuanya ditinggalkan karena kebosanan guys. Purdi E. Chandra adalah pendiri lembaga bimbingan belajar Primagama. Purdi E. Chandra juga tercatat di Muri karena berhasil mendirikan 181 cabang di 96 kabupaten seluruh Indonesia. Urutan keempat. Adjie Rosidi. Mungkin agak asing ya dengan nama ini guys. Pria kelahiran 31 Januari 1938 ini pernah duduk di bangku SMA. Namun menolak mengikuti ujian nasional karena menilai adanya kebocoran jawaban soal ujian. Meskipun tidak lulus bangku kuliah, namun Adjie Rosidi suka menulis dan membaca. Beliau telah membaca ribuan buku hingga mengantarkan beliau menjadi seorang dosen di Indonesia dan Jepang. Bahkan beliau mendapatkan gelar kehormatan Dr. Honoris Causa bidang ilmu budaya dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Urutan kelima. Andi F. Noya. Siapa yang tidak kenal dengan Andi F. Noya guys? Pria kelahiran 6 November 1960 ini mulai terkenal setelah membawakan acara di stasiun televisi di mana dirinya menjabat sebagai kepala redaksi.
Andi F. Noya, tamatan dari STM 6 Jakarta ini, menyukai dunia tulis-menulis dan menggambar karikatur, guys. Hal ini nampak pada ketajaman kata pada setiap ucapannya. Nah, itulah orang Indonesia yang tidak merampungkan dunia pendidikan ya guys. Mental yang kuat melakukan dengan konsisten adalah kunci utama dari kesuksesan. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya, supaya channel ini berkembang dan menjadi media hiburan bagi kita semua.